Silahkan diatur waktunya. Terima kasih. Silahkan Mbak Inca. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, keluarga besar BNN yang hadir, dipimpin langsung Pak Martin dan semua tim. Saya kira juga ada perintah barangkali ke BNN Provinsi, Kabupaten untuk mengikuti rapat kerja ini sehingga informasinya sampai. Melengkapi teman-teman yang sudah menyampaikan pokok pikiran, gagasan, dan pertanyaan dalam raker pagi ini, pimpinan, saya ingin mengajak atau saya ingin menyampaikan kontemplasi, karena ini rapat kerja kita yang sudah rutin kita lakukan, dan soalnya memang tetap itu juga, dan belum beranjak dari persoalan-persoalan kita yang lalu sampai ke depan. Tetapi lembaran presentasi yang disampaikan Pak Martin ini melegakan saya untuk membaca dan memetakan secara jernih problem kita ini, dan dari situlah saya mengajukan kata kontemplasi untuk kita agar betul-betul dapat ketika dimulai dari 4 slide yang mengguncang hati dan pikiran saya tentang perkembangan permasalahan narkoba, dan ini sudah saya sampaikan berkali-kali, dengan tambahan politik global yang Presiden Trump menyampaikan secara terang benderang bahwa kartel narkoba sebagai organisasi teroris. Dalam rapat kita terakhir saya menyampaikan juga dalam rapat di Komisi 3 ini bahwa bandar narkoba adalah teroris paling jahat di muka bumi sepanjang ada bumi ini. Dan karena itu saya kira apa yang disampaikan oleh Trump juga adalah suara kita meskipun dampaknya ke kita. Karena memang pada akhirnya di slide yang pertama itu kata-katanya menyeramkan buat saya, tapi inilah kenyataannya. Dunia terus dibanjiri narkoba dari 3 kawasan sentra produksi, dikepung dunia ini. Dari kawasan Golden Peacock, dari kawasan Golden Crescent, dan Golden Triangle. Jadi sebenarnya kita sudah clear memetakan ini. Dan karena itu saya ingin mengajak berkontemplasi. Lalu disampaikan lagi, dari 5,8% atau 296 juta orang dari 8,1 miliar penduduk dunia terpapar narkoba ini. Dan dari situ ada 219 juta yang kaitannya dengan ganja. Nah, saya mau dengan ganja ini. Kepada pimpinan dan kawan-kawan semua, juga kawan-kawan dari BNN, saya ingin mengajak kontemplasi ini. Karena ini pernah terjadi di Komisi 3 2-3 tahun yang lalu. Seorang anak kecil dibawa ibunya untuk menyampaikan isi hatinya, namanya Pika. Seorang anak kecil yang lahir sakit, dan satu-satunya obat untuk dia adalah ganja medis. Di sini perdebatan ini, karena itu saya ingin mengajak berkontemplasi. Hari ini tepat 48 hari Pika meninggal dunia. Seorang anak bangsa yang meninggal dunia bukan karena perang, bukan karena bencana, bukan karena ancaman lainnya, tetapi karena negara terlalu lama berdiskusi tentang sebuah riset yang tak kunjung dimulai. Padahal Mahkamah Konstitusi telah memutuskan 2 kali putusannya atas uji materi Undang-Undang Narkotika, memerintahkan negara, dalam hal ini Menteri Kesehatan, untuk melakukan uji riset, penelitian, dan itu sudah 3 tahun yang lalu. Kita sedang menunggu Kementerian Kesehatan, katanya. Tapi sampai hari ini yang kita lihat justru institusi itu makin gelap, suaranya hilang. Maka saya ingin bertanya kepada BNN, karena di situ dalam struktur organisasi yang di bawah Menko Polhukam itu ada di situ Menteri Kesehatan. Pertanyaan saya, Saudara Kepala BNN, sejauh mana komunikasi BNN dengan Kementerian Kesehatan terkait rencana penelitian ganja medis ini?
Penting ini dijawab, karena itu perintah konstitusi. Dan lebih dari itu, apakah BNN dengan segala otoritas dan kredibilitasnya bisa menjadi inisiator riset ini? Atau setidaknya membuka pintu agar bangsa ini tidak terus menjadi korban dari birokrasi yang membatu? Sebab bila semua hanya saling menunggu, lalu untuk apa kita punya institusi yang katanya hadir untuk melindungi rakyatnya? Negara ini didirikan untuk warga negaranya yang sehat dan yang sakit, terutama yang sakit. A nation should not be judged by how it treats its highest citizen, but its lowest ones. Sebuah bangsa tidak seharusnya diukur dari bagaimana ia memperlakukan warganya yang paling kuat, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan yang paling lemah. Pertanyaan saya, kontemplasi pertama, kalau Kementerian Kesehatan nggak mau buat riset, BNN mau buat riset enggak? Supaya terjawab ini perintah Mahkamah Konstitusi. Begitu kontemplasi saya yang pertama. Saya yakin BNN bisa. Karena itu saya masuk ke kontemplasi kedua. Apa itu? Yang kita sebut, dan terima kasih, namanya hasil riset atau survei indeks kerawanan narkoba. Saya hormat untuk itu. Karena dari situlah kita berangkat titik nolnya. Karena itu kalau ada teman-teman tadi mengangkat angka budget kita sampai 20 kali lipat dan seterusnya, apa rasionalitasnya? Nah, bagi saya pertanyaan saya kedua dalam kontemplasi kepada BNN adalah, siapa Pak bagian di BNN ini yang merencanakan anggaran BNN? Sejak 2 tahun lalu saya tanyakan, kenapa kau anggarkan cuma 2 triliun? Kenapa? Apa dasarnya? Itu masalah. Kalau kami berteriak memperjuangkannya, dasarnya apa dari bapak-bapak? Nggak datang angka itu. Sebelum Pak Martinus kemarin bilang, udah bang, 2 triliun udah cukup itu. Nggak habis juga katanya. Jadi macam mana kita mau bikin yang kita bahas ini, yang tadi sudah kita angkat, datanya disampaikan dengan sangat terang benderang. Saya hormati tadi data itu. Dengan begitu, pertanyaannya, kalau di Polri atau di Kejaksaan atau aparat penegak hukum, politik anggarannya based on case. Berapa kasus yang ditangani, kali berapa indeksnya, dapatnya sekian. Oke, keluarlah angkanya. Ya sudah, itu berdasarkan, berarti based on jumlah perkara itu. Sekarang BNN pakai apa datanya? Kontemplasi saya Pak Martinus, gunakan indeks kerawanan narkoba ini. Saya pakai saja data yang diajukan di halaman berapa ini ya. Sebaran peta kawasan rawan narkoba. 9.270 kawasan rawan narkoba. Bagi 2, dulu bagi 4, sekarang bagi 2. Bahaya 457, waspada 8.813. Ayo pakai ini saja. Menurut bapak-bapak semua, satu kawasan bahaya berapa biayanya? Satu kawasan waspada berapa biayanya? Saya asumsikan pimpinan, kalau untuk yang bahaya satu kawasan itu 10 miliar cukup atau tidak? Misal saja. Jadi kalau 10 miliar kali 457 itu artinya 45,7 triliun. Nah, jadi Pak Beni dan Pak Tardo, saya bantu ini alur pikirnya pakai data. Semangatnya kita sama itu. Oke? Yang kedua, untuk waspada 8.813, kira-kira setengahnya? Oke, misalnya 5 miliar, contoh nih ya. Kalau 5 miliar kali 8.813, itu artinya 44,065 triliun. Jadi kalau dijumlahkan, total 44 tambah 45, itu jumlahkan saja. Jadi benar oleh teman-teman ini, kalau mau selesai kawasan rawan narkoba bahaya dan waspada, selesai dalam kurun waktu berapa, kalikan angkanya, udah dapat berapa triliun Pak? Kalau kira-kira cocok Bapak rasa, tepuk tanganlah Bapak dan Ibu dulu. Oke ya, kalau sepakat ini kontemplasi saya, dalam raker ini mau ngajak kontemplasi nih. Kalau saya kan dari dulu sudah bilang ini Pak Martin, BNN, bubar atau sangar. Kalau nggak mau bubar kau sangar, kalau nggak mau sangar kau bubar. Hinca panjaitan sikap politiknya, sangar. Kan begitu. Maka ini jalan keluarnya. Jadi untuk apa indeks ini kalau cuman anggarannya tadi segitu? Nah,
dari sini kalau seandainya itu menjadi soalnya, kalau setuju dengan di situ, maka aku tinggal lihat ini, bahaya dan waspada itu. Agak unik angka ini, data ini. Antara bahaya dan waspada ini dengan penggunanya. Kalau kawasan rawan narkoba, bahaya dan waspada, masih Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten yang tertinggi. Baru Jawa Timur, ya Jawa Timur dan Pulau Jawa lah. Sumatera Utara kampungku ini cuma 476 kawasannya. Dan 23 yang berbahaya, 453 yang waspada. Dari 693 kami kelurahan atau 450 kecamatan. Agak-agak, kami masih agak tarik nafas begitu. Tapi begitu melihat perkembangan prevalensi penyalahgunaan narkoba, Sumatera Utara 5 tahun berturut-turut juara nasional terus ini. Juara terus ini. Nah, juara nasional. Masuk akal. Hasil penelitian saya Pak Martin, kami paling banyak penggunanya. Karena banyak kebun di kami dan banyak nelayan di kami. Karena itu kalau dia makan itu, tambah tenaganya. Bonus dapat dan seterusnya. Dari sini saya ingin berangkat ke spiritnya Pak Martin, saya setuju. The best way untuk BNN adalah intelijen. Dan saya percaya kemampuan Pak Martin selama memimpin yang kemarin itu, ini hal yang mudah ini menurut saya. Karena pengalaman Pak Martin untuk bidang ini. Oleh karena itu kebijakan strategi yang untuk intelijen tadi, kontemplasi ketiga. Pak Martin, saya tetap mengkritisi ini dan jangan gunakan istilah ini. Karena menegasikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman, apakah darurat kita atau tidak? Udah dijawab itu sejak zaman Presiden SBY, Jokowi sampai sekarang tetap darurat. Saya baca betul pelangnya besar-besar Menko Polkam kemarin. Indonesia darurat narkoba, clear itu. Nah, jadi kalau kebijakan strategi BNN ini Indonesia bersinar, jadi turun lagi. Jadi permisif kita. Seolah-olah kata bersinar itu kalau ditanya anak-anak sekarang Pak, dikumpul 10 orang, tanya apa Indonesia bersinar, enggak tahu dia. Jadi poin saya kontemplasi ketiga, jangan disingkat. Enggak usah disingkat-singkat, langsung saja. Kalau bersinar apa? Menurut bapak-bapak kan bersih dari narkoba. Juga enggak punya nilai Pak, enggak kata kerja itu. Saya ingin mengasih tahu kata kerja, karena Anda aparat negara, kata kerja, apa itu? Bersih dari jaringan sindikat narkoba, langsung. Jadi jaringannya yang tadi sudah disebut, kalau sudah selesai jaringannya, selesai tadi narkobanya. Jadi Pak Martin mohon izin ini, jangan gunakan singkatan-singkatan lagi. Seringkali kita buat singkatan, TNI buat singkatan, polisi buat singkatan, BNN buat singkatan. Awak pun tak tahu singkatannya itu jadi panjangnya kayak apa. Jadi langsung saja, Indonesia bersih dari jaringan sindikat narkoba. Clear ya? Tadi udah ada datanya, jaringannya sudah ada. Maka kalau kita susun anggarannya balik lagi, KPI-nya adalah jika tahun ini jumlah angkanya 9270, tahun depan berapa Pak? Atau 5 tahun ini dengan anggaran segitu selesai atau tidak? Kalau itu selesai pimpinan, nanti rapat di akhir masa jabatan kita tahun kelima, mestinya angka 9270 bisa menjadi zero. Kira-kira begitu. Cocok Jenderal Pak Safarudin, ya kan? Tepuk tanganlah dulu, apa gitu caranya? Kalau ini kontemplasi, saya tidak bermaksud mengajari, ini kontemplasi kita dari waktu ke waktu tentang narkoba ini, BNN ini. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada kita. Terakhir pimpinan, saya ingin klarifikasi aja nih, di kontemplasi keempat. Strategi dan pendekatan intelijen BNN. Clear ini, saya 100% setuju Pak. Halamannya halaman berapa ya? Pokoknya nggak ada halamannya. Ini jelas ini. Nomor 1, target BNN adalah mengungkap jaringan sindikat narkoba lintas negara, lintas pulau, lintas provinsi. Great. Makanya tadi saya usulkan itu kontemplasinya. Setuju Pak. Hari ini saya senang sekali data Kalimantan Barat itu 60 titik tadi. 60 titik yang darat. Ya, yang biasanya kami tahu ini kalau di Sumatera kan laut. Ini daratan itu. Dan itu penting sekali. Dan seterusnya ini, operasi intelijen BNN, penyelidikan, surveillance, penggalangan dilaksanakan
24 jam kali 7 dalam seminggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, tanpa terputus. Perfecto bin paripurna. Ini. Dan saya setuju, Pak. Maka harusnya 4920 tadi selesai nih. Karena nggak ada yang tidur ini orang BNN ini berarti. Awas kalian kalau tidur. Kalian udah bilang ini nggak tidur ini. Nah, kalau tidak tidur udah pas itu. Nah, fokusnya mana saja? Aku senanglah setelah Aceh Sumut. Terima kasih, Pak. Kami mau berusaha, nggak mau kami. Boleh kami juara yang lain-lain. Asal jangan juara prevalensi penggunaan narkoba. Tak sedap itu. Nah, jadi kegiatannya fokus pada pemetaan pintu-pintu dan seterusnya. Saran kontemplasi saya berikutnya, Pak. Ajak seluruh kepala desa, seluruh desa di seluruh Indonesia. Dialah benteng terkecil. Saya kira pahamlah untuk intelijennya. Sudahlah, Pak. Kepala desa, tanggung jawab kau di situ. Bunyi kau 24 jam tadi ini. Silahkan digalang itu. Sesuai yang saya sarankan beberapa waktu lalu, ada namanya pekan. Gitu. Persaudaraan kepala-kepala desa anti bandar narkoba. Ini di Asahan ini. Gerakannya apa? Usir bandar narkoba dari kampung kami. Kata kerja, jangan lagi kata-kata yang agak slow sedikit. Ya, jagalah keluarga dari bahaya narkoba. Itu OSIS itu, SMA. Iya. Oke, say no to drugs. Sudahlah para penyanyi-penyanyi itu. Kalau BNN, war. Itu saja. Perang untuk bandar narkoba. Karena kita mewakili negara. Jadi dari pikiran saya itu, maka dengan DEX pemberantasan narkoba yang sudah digambarkan, menurut saya nggak ada lagi yang kurang nih strateginya. Faktanya, datanya, strateginya udah. Yang kurang dananya, itu jelas itu. Jadi bapak-bapak dan ibu, jangan salahkan Komisi 3. Kalian yang nggak mau tulis berapa anggaranmu itu. Ya, jangan salahkan kami. Oke, nah itulah mengenai hulunya. Sekarang terakhir ini, yang kelima. Terakhir. Kontemplasi. Terakhir yang kelima, ini pengguna. Saya setuju. Saya setuju. Pengguna jangan dipenjara. Alasan sederhana. Bandar itulah penjahat teroris terjahat sedunia. Dia kaya raya dengan melawan hukum, mengorbankan anak manusia sampai sekian juta orang dari 8,1 miliar. Pengguna adalah korban. Korban adalah orang sakit. Orang sakit diobati, bukan dipenjara. Kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu saya ingin mengapresiasinya dengan bagus ini, program ini. Saya hormat ini. Paling enggak Sumatera Utara karena pengguna paling banyak. BNN Sumatera Utara punya program akselerasi War on Drug Sumut melalui metode SIL. Saya harap Pak Martin gunakan ini dari Sumatera Utara untuk yang lain-lain. Paling enggak pengalaman kami juara nasional mungkin ini bisa lah menolongnya. Dan kita dorong ini full agar BNN di seluruh Indonesia untuk pengguna tadi yang rehab tadi ini. Karena itulah nilai-nilai kemanusiaan kita. Karena mereka semuanya korban. Dengan 5 kontemplasi itu pimpinan, saya akhiri tetap semangat teman-teman BNN. Andalah terdepan. Karena Andalah yang menjadi leading sektornya. Selamat bertugas. Terima kasih pimpinan.